Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Nopal selaku dosen filsafat pendidikan jurusan PAI semester 3. Yang saya hormati presentator kelompok 8 yang mendeskripsikan konsep pendidikan menurut para tokoh Indonesia. Yang saya banggakan teman-teman, sahabat-sahabat kelas PAI semester 3. Pada kesempatan ini kami kelompok 8 akan mempresentasikan tugas filsafat pendidikan via video yang membahas konsep pendidikan menurut Kiai Haji. Sebelumnya perkenalkan, saya Bagus Abdurrahman Ali selaku moderator kelompok 8. Baik, langsung saja saya persilakan kepada presentator yang pertama, yaitu Kang Abdul Haris. Saya Abdul Haris, Prodi PAI semester 3. Ya, saya lanjutkan pengertian pendidikan menurut Kiai Haji Asy'ari, yakni suatu kebutuhan yang diperlukan oleh kehidupan masyarakat yang berupaya mengembangkan, melestarikan nilai-nilai kebijakan dan norma-norma itu. Jadi pengertian tersebut itu menurut Kiai Haji Asy'ari, dan konsep-konsep dari beberapa figur pasti mempunyai kesamaan dan perbedaan. Dan beliau itu terlahir di lingkungan yang agamis. Beliau dari keturunannya pun dari kiai-kiai yang sangat fundamental atau sangat luar biasa, dan beliau itu menempuh jalan pendidikannya itu dari pesantren Jawa, dan serta melanjutkannya itu di Mekah selama 7 tahun, sehingga beliau dijuluki dengan Hadrul Syah oleh kalangan Kiai Indonesia. Beliau itu sangat berkiprah serta sangat berceceran konsep pendidikannya di dalam kitab-kitab yang dia karang. Salah satunya adalah kitab Adabut Ta'lim Muta'allim yang membahas bagaimana sih sikap kita seorang murid itu bersikap atau berperilaku dengan benar terhadap guru kita. Itu isi kitab dari Adab Ta'lim, atau lebih singkatnya membahas adab tata krama mengenai sikap kita, perilaku kita terhadap guru. Dia itu adalah ulama yang sangat berkiprah, bukan berkiprah mengenai pendidikan agama saja, tapi berkiprah mengenai pendidikan umum pun beliau sangat mempelajari atau sangat memperdalam lah itu. Menurut Muhammad Rifai mengatakan ilmu pengetahuan itu dibagi 3 menurut Kiai Haji Asy'ari. Yang pertama, ilmu pengetahuan yang tercela. Ilmu pengetahuan yang tercela maksudnya ilmu yang ketika dipahami itu tidak boleh diterapkan pun tidak boleh, atau diamalkan pun tidak boleh. Contohnya ilmu sihir, ilmu jin dan lainnya itu. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang kegunaannya itu berdampak positif dan berdampak pula negatif ketika kita terlalu jauh memahaminya. Artinya ketika kita memahaminya cuma hanya paham doang, itu akan berdampak positif. Tapi ketika kita terlalu jauh memahaminya, pasti akan berdampak negatif. Contohnya ilmu filsafat dan lainnya. Yang ketiga, ilmu pengetahuan yang terpuji. Mengenai ilmu pengetahuan yang terpuji sini ilmu agama. Kenapa ilmu agama adalah ilmu yang terpuji? Karena bisa menuntun kita ke jalan yang benar dan mendapatkan ridho Allah, serta bagaimana caranya kita mengetahui lah tata cara beribadatan dan lainnya itu. Ya mungkin saya cukupkan atau saya akhiri.
presentasi dari saya atau pemaparan dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf, dan apabila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan mohon dimaklumi. Ya, sebelum saya akhiri, dimohon untuk pemaparan selanjutnya didengarkan dan dikritisi atau diperhatikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Kang Abdul Haris sebagai presentator pertama atas pemaparannya. Lanjut ke pemaparan kedua, yaitu Mbak Siti Fatimah Zahra. Dan sebelumnya mohon seperti apa yang dikatakan Kang Abdul Haris, tolong diperhatikan, didengarkan, bahkan kalau bisa dikritisi di akhir. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah Zahra dari Prodi PAI semester 3 STAIMA Cirebon. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga memiliki konsep tentang menuntut ilmu yang sama dengan Al-Ghazali, yaitu membaginya menjadi dua. Yang pertama adalah hukumnya fardu ain. Yang dimaksud fardu ain di sini adalah hukum mencari ilmu agama. Dan yang kedua itu hukumnya fardu kifayah, yakni mencari ilmu-ilmu yang berguna untuk kehidupan di dunia. Imam Rifai mengatakan bahwa secara materi Kiai Haji Hasyim Asy'ari membagi ilmu pendidikan itu menjadi tiga. Yang pertama yaitu ilmu yang berkaitan dengan kehidupan manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah, yang meliputi ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Yang kedua yaitu ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran atau ilmu tafsir, karena Al-Quran adalah kitab suci bagi masyarakat muslim dan induk dari semua ilmu yang ada. Yang ketiga yaitu ilmu hadis seperti kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Dawud, Sunan Nasai, dan lain sebagainya. Bagi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ilmu yang harus pertama kali diajarkan kepada peserta didik adalah ilmu tauhid, karena ilmu tauhid merupakan fondasi bagi ilmu-ilmu yang ada. Kualitas peserta didik dalam mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari tergantung dari keberhasilan ilmu tauhid itu sendiri. Baik, terima kasih kepada Mbak Siti Fatimah Zahra sebagai presentator kedua. Lanjut ke presentator terakhir, yaitu Ibu Siti Nur Aini. Monggo, saya persilakan. Pada tahun 1916, Kiai Haji Maksum atau menantu Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang saat itu telah diangkat menjadi ketua pondok memperkenalkan sebuah metode baru kelembagaan berbentuk madrasah yang diberi nama Madrasah Salafiyah Asy-Syafi'iyah, di mana madrasah ini menggunakan sistem klasikal. Pada awalnya, madrasah ini juga hanya mempelajari ilmu-ilmu agama saja. Kemudian pada tahun 1919 madrasah ini merombak kurikulumnya dengan memberlakukan kurikulum campuran yang memberikan pengalaman ilmu-ilmu sosial atau ilmu-ilmu umum di samping ilmu-ilmu agama Islam yang sudah ada, mencakup bahasa Melayu, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Pada tahun 1926 madrasah menambahkan pengajaran bahasa Belanda dan sejarah. Supriyadi mengatakan bahwa di pesantren Tebu Ireng juga mengajarkan bahasa Inggris dan 14 penambahan ilmu umum lainnya. Kesemua itu merupakan gagasan dari Kiai Haji Wahid Hasyim, yakni anak dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Kiai Haji Muhammad Ilyas, yakni beliau adalah merupakan keponakan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Perlu dipahami bahwa semua gagasan yang dimiliki para staf Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu akan diterapkan apabila sudah mendapatkan izin dari beliau, karena beliau adalah pendiri atau pengasuh dari pesantren Tebu Ireng. Pada awalnya gagasan kedua Kiai staf Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu ditolak, namun dengan beberapa pertimbangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari akhirnya menerima semua gagasan ini. Baik, terima kasih kepada presentator kelompok 8 yang sangat luar biasa ini. Semoga apa yang mereka paparkan manfaat bagi kita semua. Sebelum saya tutup, sedikit saya simpulkan tentang konsep pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau itu
dalam menyiarkan pendidikan, tidak hanya fokus dalam pendidikan agama saja. Ya, bisa dikatakan beliau seorang ulama, seorang yang sangat toleran, moderat dalam berpendidikan, karena beliau menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman. Konsep pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari berawal dari faham bahwa manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi itu untuk mewujudkan dan mensukseskan pelaksanaan kedua tugas tersebut. Maka manusia harus mampu mengaktualisasikan segala potensi yang dimiliki secara seimbang, seperti rasio, tenaga, emosi, dan sebagainya. Ya, mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin hanya itu yang bisa saya katakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.